Ya pemirsa, menjelang Pilpres 2024, pendekatan persuasif yang dilakukan oleh beberapa partai sudah mulai ditunjukkan. Seperti kegiatan yang terselenggara pada hari ini, Partai Kebangkitan Bangsa atau Caimin datang ke Banyuwangi untuk melaksanakan berbagai kegiatan. Di antaranya ada pasar UMKM dan juga nantinya akan ditutup dengan Banyuwangi bersolawat yang akan dihadiri oleh tentunya ribuan jamaah. Nah pemirsa, seperti apa kegiatan pada hari ini? Berikut liputannya untuk Anda. Gus Muhaimin Festival kembali digelar di Provinsi Jawa Timur. Kali ini, Kabupaten Banyuwangi menjadi lokasi berlangsungnya Gus Muhaimin Festival 2022. Kunjungan Wakil Ketua DPR RI ke Banyuwangi yang melalui jalur darat ini disambut sangat meriah oleh simpatisan yang sejak pagi hari menunggu di rest area Cafe Gumitir. Di kafe perbatasan Kabupaten Banyuwangi dan Jember ini, rombongan berkesempatan beristirahat sejenak sambil menikmati kopi dan sekaligus mengajak foto bareng simpatisan Caimin. Jadwal kunjungan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa pada hari Sabtu 10 September 2022 ini sangatlah padat. Dimulai dari rest area Gumitir, rombongan menuju Pondok Pesantren Nurul Abror, Desa Alas Bulu, dan berkesempatan silaturahmi dengan pengasuh Pondok Pesantren, Kiai Haji Fadlur Rahman Zaini. Muhaimin Iskandar yang mantap mencalonkan diri untuk maju di pemilihan presiden 2024 ini juga disambut meriah penggemar Vespa Kabupaten Banyuwangi. Start di Taman Sri Tanjung, konvoi Vespa Mania ini menuju Gesibu Belambangan sebagai tempat deklarasi dan pameran UMKM. Dalam rombongan, Caimin kali ini didampingi Jazilul Fawaid, Wakil Ketua MPR RI, Tommy Kurniawan, artis dan juga anggota DPR RI dari Dapil Jawa Barat 5, Nihayatul Wafiroh dan Nazimhan. Keduanya merupakan anggota DPR RI dari Dapil 3 Jawa Timur. Selain itu, anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi dari Partai PKB juga turut menghadiri dan mengawal kedatangan ketua umum mereka. Selain itu, kaum milenial yang dipimpin Ketua Garda Bangsa Banyuwangi Arif Hidayat ikut membawa anggotanya mengawal dan mensukseskan Gus Muhaimin Festival kali ini. Pameran UMKM yang mayoritas diikuti oleh kader-kader PKB ini dimaksudkan agar tercipta wirausahawan, terutama perempuan, untuk menjadikan keluarga yang produktif. UMKM nantinya bisa dijadikan pilar ekonomi nasional. Baik pemirsa, saya sudah bersama Caimin, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa. Selamat datang di Banyuwangi, Caimin. Terima kasih. Sehat ya? Alhamdulillah. Mungkin bisa diceritakan sedikit kegiatan di Banyuwangi seperti apa? Jadi hari ini kita bersama-sama meresmikan dan menyaksikan pameran UMKM Banyuwangi. Ini menjadi usaha kita bersama untuk menumbuhkan terus wirausahawan masyarakat, terutama perempuan, di dalam menjadikan keluarga produktif, kreativitas, kerajinan, kemudian inovasi yang tentu akan memberi gairah ekonomi. Kita juga ingin ke depan UMKM harus menjadi pilar ekonomi nasional. Kenapa hari ini kita belum bisa bergantung pada UMKM? Karena memang belum bertahan, bisa punya daya tahan yang kuat. Nah, kalau UMKM punya daya tahan kuat, maka kita bisa bergeser dari ekonomi yang kapitalistik yang
benar-benar didikte oleh pasar ini bergeser kepada yang berpihak pada UMKM. Jadi ini adalah mempunyai peran besar UMKM ya. Betul, UMKM punya kontribusi yang harus terus dibantu. Yang disebut ekonomi Pancasila itu ya UMKM itu. Kalau kita lihat festival hari ini, Festival Caimin, tidak hanya UMKM Caimin, ada juga sholawatan nantinya. Betul. Dan sebenarnya tujuannya seperti apa sih, Caimin? Jadi pasca pandemi kita ingin menggairahkan kembali seluruh aspek ekonomi, seni budaya, kemudian keagamaan yang selama 2 tahun kita puasa tidak bisa ketemu. Nah ini kita gairahkan lagi dengan Muhaimin Festival. Banyuwangi kota pertama atau nantinya akan ada berkelanjutan? Kelanjutan dari berbagai kota yang akan terus berlanjut. Yang penting semua merasa happy, semua merasa terlibat, kemudian ekonomi bergairah. Baik, sedikit sekali kalau melihat antusias dari warga Banyuwangi sendiri seperti apa, Caimin? Ya alhamdulillah semakin sore semakin berdatangan. Ini mungkin menunggu agak dingin semakin akan ramai dan nanti puncaknya puluhan ribu jam 20.00 akan bersolawat puluhan ribu masyarakat. Ya, terakhir harapan untuk Banyuwangi sendiri dan juga untuk Partai Kebangkitan Bangsa tentunya. Ya harapan kita mari kita bahu-membahu mengatasi masa-masa sulit ekonomi global, krisis global, resesi global untuk kita atasi dengan semuanya terlibat. Ya kita harus membantu pemerintah yang juga kesulitan anggaran, pemerintah juga harus memikirkan rakyat yang paling bawah. Nah inilah namanya gotong royong di sini. Baik, terima kasih Caimin atas waktunya. Semoga selalu diberi kesehatan untuk acara di Banyuwangi. Warga Jawa Timur khususnya Banyuwangi. Banyuwangi lare using. Banyuwangi lare using. Luar biasa. Senada dengan Caimin, Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid sangat mengapresiasi kegiatan seperti ini. Setelah cukup lama pasif karena pandemi COVID-19, PKB berupaya kembali menggairahkan perekonomian melalui UMKM. Ya, pemirsa, saya sudah bersama Bapak Wakil Ketua MPR RI. Ya, selamat datang di Banyuwangi, Bapak. Terima kasih. Baru pertama kali ke Banyuwangi? Ini sudah sering, tapi untuk MKM baru pertama kali. Apa yang sudah makanan apa yang sudah dicoba Bapak di Banyuwangi? Kalau saya tadi beli madu Banyuwangi. Madu. Baik, Bapak mungkin bisa diceritakan sedikit kegiatan sore hari ini seperti apa? Ini kegiatan yang penting karena kita 2 tahun sudah melewati masa pandemi. Dan pandemi ini memukul semua sektor termasuk UMKM. Padahal UMKM itu sektor terakhir dari pertahanan. Nah, oleh sebab itu kami dorong secepatnya kami hadir di sini untuk memberikan motivasi agar UMKM yang menjadi pilar utama kegiatan ekonomi masyarakat di bawah itu mulai bergerak. Jadi dari yang mulai bawah dulu, yang paling penguatnya dulu digairahkan lagi begitu ya Pak ya? Betul, jadi dulu kalau krisis moneter tahun 98 itu kena perbankan. Tapi karena krisis ini karena COVID-19, ini semua sektor termasuk sektor di bawah UMKM. Padahal masyarakat bawah yang paling rentan. Baik. Nah ini harus kita percepat. Harapannya kita terus optimis. Dalam situasi apapun, ekonomi yang saat ini kurang baik, masyarakat Indonesia, utama UMKM harus terus optimis agar roda ekonomi terus bergerak dan kesejahteraan masyarakat atau derajat kesejahteraan masyarakat makin baik. Baik. Terima kasih Bapak atas waktunya. Caimin membuka sekaligus meresmikan pameran UMKM yang diharapkan bisa kembali menggairahkan perekonomian masyarakat. Gus Muhaimin Festival juga memberikan ruang untuk seni budaya melalui panggung hiburan yang juga dimeriahkan oleh Gita KDI dengan lagu-lagu yang menghibur penonton dan peserta pameran UMKM.
Sebagai ketua Garda Bangsa yang membawahi kaum milenial, Tommy Kurniawan berharap kaum milenial bisa sadar politik dan bisa berperan dalam dunia politik di tanah air. Bonus demografi Indonesia seharusnya bisa dimanfaatkan untuk menjadikan Indonesia menjadi lebih baik dan maju. Selamat datang Mas Tommy di Banyuwangi. Ya, terima Pertama kasih. kali? Ini sudah ketiga kali. Ketiga kali. Tiga kali. Baik. Ada makanan yang suka di Banyuwangi, Mas Tommy? Makanan yang khas Banyuwangi saya kebetulan belum cobain ya. Oh, Tadi gitu. pagi tapi cobain pecel ayu. Wah, pecel ayu. Pecel itu. rawon. Iya, pecel Iya, rawon iya. itu enak banget tuh. Oke, Iya. Mas Tommy adalah Ketua Umum DKIN Garda Bangsa, Iya, tentunya di betul. kalangan milenial. Iya. Melihat antusias dari kalangan milenial di Banyuwangi seperti apa, Mas Tommy? Saya melihat positif sekali ya, teman-teman milenial di Banyuwangi sekarang sudah mau berorganisasi dan teman-teman Garda Bangsa juga tumbuh dengan baik. Nih ketuanya ada di belakang saya. Mas Arif. Ya Mas Arif terus melakukan kegiatan-kegiatan dan juga edukasi terhadap milenial bahwa politik itu penting buat mereka untuk melindungi mereka juga dan juga memperjuangkan nasib mereka. Seberapa besar peran milenial di politik menurut Mas Tommy? Saat ini jujur memang masih sangat kecil ya. Dan kita berharap dengan hadirnya Garda Bangsa di Banyuwangi ini milenial partisipasinya semakin besar. Karena nanti di tahun 2024 mereka itu porsinya ada 60% dari jumlah penduduk di Indonesia. Nah untuk itu kalau mereka tidak berpartisipasi sayang sekali, ya kan nanti akan banyak yang tidak memvote. Nah justru kita harus meningkatkan partisipasi milenial untuk ikut dalam pemilihan nanti, baik pilpres, pileg maupun pilkada. Mungkin ada kiat tersendiri dari Mas Tommy sendiri untuk mengajak kaum milenial bergabung. Kiatnya sebenarnya mereka harus sadar diri bahwa setiap sendi-sendi kehidupan yang dijalani itu terkait dengan kebijakan politik. Ya, mulai dari keluar rumah sampai kembali ke rumah itu ditentukan oleh kebijakan-kebijakan politik. Jadi kalau teman-teman milenial tidak berpartisipasi, maka Anda tidak peduli dengan kehidupan dan nasib Anda di masa yang akan datang. Jangan salahkan para regulator kalau ternyata regulasi-regulasi yang dihasilkan itu tidak berpihak terhadap milenial. Luar Gitu, biasa. Ya, ya. mungkin sedikit sama ketua ini, Ketua DPC Garda Bangsa Banyuwangi. Sudah berapa banyak anggota yang ikut Garda Bangsa, Mas Arif? Kurang lebih sekitar hampir 1.000 di Banyuwangi. Oke. Banyak kegiatan yang dilakukan? Banyak, setiap minggu ada, setiap bulan ada. Ini tentunya untuk menambah terus ya, Mas ya. Ya, mungkin ada kiat khusus biar masyarakat Banyuwangi khususnya kaum milenial lebih banyak yang ikut. Ya sesuai dengan arahnya dari Ketum Bro Tommy tadi bahwa anak muda itu harus melek politik. Karena kebijakan bangsa ke depan ini apa kata anak muda nanti. Baik, terima kasih Mas Arif juga Mas Bro Tommy Kurniawan. Iya. Setelah rombongan bisa disambut dan konvoy dengan Vespa, kali ini rombongan diajak konvoy keliling kota dengan menaiki becak dari Gesibu Belambangan menuju Pantai Bum yang berjarak 2 km. Sengaja menaiki becak untuk bisa langsung menyapa masyarakat Banyuwangi yang melihat langsung di sepanjang rute yang dilalui. Simpatisan pun ikut memberikan semangat dan mendukung penuh Caimin bisa maju dalam Pilpres 2024 mendatang. Ramah tamah kembali dilakukan oleh rombongan Caimin dengan pengurus PKB Banyuwangi dan simpatisan di Banyuwangi International Yacht Club. Lokasi yang indah ini memanjakan rombongan Caimin untuk menikmati senja di Kabupaten Ujung Timur Pulau Jawa. Sebagai panitia lokal, Ketua DPC PKB Kabupaten Banyuwangi bekerja keras untuk mensukseskan acara ini. Seluruh kader PKB Banyuwangi ikut mengambil peran demi mendukung Caimin di 2024. Ya, pemirsa, saya sudah bersama Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Banyuwangi. Gus sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Bisa diceritakan ke pemirsa persiapan sebelumnya dari acara ini seperti apa? Kita persiapan maksimal untuk menggenjot elektabilitas Gus Muhaimin calon presiden 2024. Kita maksimalkan di Banyuwangi, antusias masyarakatnya kita sapa dan kita dengar aspirasinya tentunya.
Mungkin terkait dukungan dari DPC Banyuwangi sendiri ke Caimin seperti apa yang sudah dilakukan ataupun yang akan dilakukan? Full, bulat dukungannya kepada Gus Muhaimin, dan ini kita sedang proses ke bawah mendengar aspirasi. Jangan sampai besok ketika jadi presiden masih belum mendapat bahan apa yang harus dikerjakan. Untuk masanya sendiri pada hari ini dikerahkan berapa banyak, Mas? Untuk nanti malam sekitar 15.000. Kalau dari pagi ya kita kondisikan banyak kegiatan. Hari ini ada 4 kegiatan. Nanti malam puncaknya kita melakukan sholawat bersama dengan Gus Muhaimin sekitar 15.000 orang. Ya, kalau dilihat memang dari berbagai kalangan ya Gus ya, ada dari milenial, memang dipersiapkan seperti itu. Dipersiapkan seperti itu. Ini lebih kepada milenialnya yang kita garap. Ya. Pengusaha muda Arfi Rizaldi yang selalu mendukung kegiatan PKB di Kabupaten Banyuwangi optimis pengusaha muda akan bisa memajukan perekonomian bangsa termasuk di Banyuwangi melalui UMKM. Pemuda harus bisa mengambil peran politik di Indonesia, tentunya melalui Partai Kebangkitan Bangsa. Mas Arfi, wah ini tokoh pemuda, pengusaha yang hits di Banyuwangi. Mas, dari sisi Mas Arfi, dari sisi pemuda, tanggapannya seperti apa Mas? Jadi begini Mbak, di tahun 2024 nanti ketika pemilihan umum, jumlah pemuda, jumlah usia produktif itu sebanyak hampir 50%. Nah, ketika 2045 nanti, kita usia produktif itu hampir 70% ketika 2045. Maka dari itu kebijakan dan regulasi pemerintah itu akan ditentukan melalui jalur politik. Ketika para pemuda ini antipati terhadap politik, tidak aware terhadap politik, maka bagaimana nasib pemuda nanti ketika di tahun 2045 yang ada mutasi dan perpindahan dari era sekarang menuju era digital. Nah, penentuan kebijakan itu ke politik sekarang ini harus diisi oleh pemuda. Kenapa harus PKB? Karena PKB merupakan hari ini PKB 3 besar nasional. Partai politik 3 besar nasional. Maka dari itu tepatlah ketika para pemuda ingin berperan dalam politik, berperan dalam pemerintahan, masuk ke dalam Partai Kebangkitan Bangsa. Partai Kebangkitan Bangsa harus memikirkan suatu sistem yang mempunyai sistem yang keberlangsungan, berkelanjutan. Jadi setiap kebijakan yang diambil harus berkelanjutan dan mempunyai efek positif kepada masyarakat. Jadi Partai Kebangkitan Bangsa tidak hanya memberikan ikannya, tapi memberikan kailnya. Terima kasih. Kalau Mas Arfi sendiri lihat di Banyuwangi pemudanya seperti apa sih Mas? Pemuda hari ini adalah pemuda itu penuh idealisme. Pemuda penuh dengan gagasan. Nah, itu harus bisa tersalurkan dengan baik, harus bisa berekspresi dengan baik. Salah satu ekspresi dalam membangun negara yaitu adalah membangun dari segi politik. Yakinkan Mas ke pemuda Banyuwangi khususnya untuk masuk ke PKB seperti apa? Para pemuda Banyuwangi, mari membangun bangsa melalui partai politik, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa. Luar biasa. Terima kasih Mas Arfi atas waktunya. Menjadi pemrakarsa kegiatan ini membuat Nasim Han optimis PKB bisa memberikan peran untuk bangkitnya perekonomian Indonesia pasca pandemi COVID-19. Nazim yang merupakan anggota DPR RI dari Dapil Jawa Timur 3 ini akan sering menyapa masyarakat Banyuwangi, tentunya dengan program-program yang kreatif seperti saat ini. Nazim Han tentunya sangat mendukung Caimin untuk Pilpres 2024. Ya Bang Nasim kan sehat ya? Alhamdulillah. Semangat tadi jogetnya.
Baik, Banyuwangi itu kan dapilnya Abang. Nah, kira-kira kiatnya untuk memenangkan Caimin maju di Pilpres nanti seperti apa Bang? Ya, insya Allah sebagai tanggung jawab kader, otomatis kita semua punya tanggung jawab bagaimana mensukseskan Ketua Umum kita Gus Muhaimin untuk maju di Pilpres, otomatis untuk menang. Itu yang kita harapkan. Kegiatan yang kita lakukan selama ini, dan saya juga sebagai pengurus DPP dan juga sebagai fraksi DPR RI, khususnya di Jawa Timur 3, Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso, akan memobilisasi bagaimana semaksimal mungkin bagaimana Gus Muhaimin bisa mendapatkan suara terbaik, suara terbanyak, sehingga bisa dipercaya oleh rakyat bagaimana bisa untuk mencalonkan Presiden 2024. Baik. Bang Nasim kan ini juga yang memprakarsai acara ini ya Bang ya. Nah, selain di Banyuwangi, di kabupaten kota lain, konsep yang dipilih seperti apa Bang? Oke. Kalau kita kan harus mengetahui bagaimana struktur dan kultur kita. Kebetulan di Jawa Timur 3 ini saya di daerah pilihan saya itu ada Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso. Situbondo dan Bondowoso mempunyai kultur yang kurang lebih sama. Nah, di sana kultur nilai-nilai keagamaan ya lebih cenderung tinggi ya dibandingkan dengan, bukan berarti Banyuwangi tidak mempunyai nilai keagamaan. Maksudnya di Banyuwangi kan populasinya lebih padat. Situbondo, Bondowoso ini mempunyai hak pilih ya tidak begitu besar ya dibandingkan Banyuwangi. 2 kabupaten aja baru sekitar 1 juta lebih. Sedangkan Banyuwangi sendiri sudah 1.400.000-an populasinya. Ya kan? Populasi kalau nggak salah di Banyuwangi itu 2 juta lebih. 2 juta lebih populasinya. Hak pilihnya sekitar 1.400.000. Satu, mempunyai keragaman budaya. Di sini ada suku ras Jawa, ada suku ras Jawa Using, ada suku ras Madura, ya kan? Sedangkan kalau di Situbondo, Bondowoso ada Jawa dan Madura, itu aja ya, minim sekali dari beberapa suku yang lain. Nah, lalu peradabannya juga di Banyuwangi ini saya lihat lebih maju, lebih modern, karena mungkin di perbatasan dengan Bali juga ya, dekat dengan Jember, otomatis pergaulannya juga lebih modern saya lihat ya kan. Nah, tetapi yang kita harapkan khususnya saya dan bersama Nasim Khan Indonesia, karena kami ada Nasim Khan Indonesia, lembaga kita itu bagaimana bisa mencerdaskan masyarakat itu boleh maju, boleh modern, milenial kita sekarang, tapi tidak lepas dari nilai-nilai akhlakul karimah. Itu yang kita harapkan. Makanya NKI mempunyai mutu bersama memajukan daerah dan mencerdaskan umat yang berakhlak, baik dari kesejahteraan, dari pendidikan, ya kan, dari pendidikan agama, ya, dari kebudayaan, menjaga kebudayaan yang ada, tapi bagaimana budaya itu bisa diterima oleh bangsa kita, nilai-nilai spiritualitas kita. Ya, oke, sedikit mungkin ke pemirsa agar lebih yakin untuk bisa memilih Caimin. Ya, otomatis sudah jelas. Satu-satunya calon presiden yang kita jujur melihat aktivis adalah Caimin. Dari PMII dan semuanya adalah Caimin. Dari kultur Nahdlatul Ulama, dari kultur keislaman, dari beberapa calon-calon, bukan berarti yang lain tidak nilai Islamnya tidak tinggi, tapi Caimin sudah jelas bahwa dari kultur Nahdlatul Ulamanya, dari background pondok pesantrennya, dari kemasyarakatannya, dari kerakyatannya, semua kita tahu. Dan kita adalah partai PKB, adalah partai Islam terbesar di Indonesia. Jadi saatnya layak lah, saat ini Panglima Santri dari kaum santri, Nahdlatul Ulama dari partai Islam yang harus juga bisa dalam ikut kontestan Pilpres kita ke depan 2024. Otomatis kecerdasan masyarakat kita untuk memilih ke depan bisa lebih tepat sasaran. Pemirsa, untuk tadi wawancara saya dengan Bang Nasim Jabbar Raffi menutup event kita pada kegiatan hari ini. Saya Mas Saskia beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Di akhir Gus Muhaimin Festival, kegiatan religi sholawat bersama ribuan peserta digelar di lapangan Gesibu Belambangan. Jamaah sholawatan ini hadir dari seluruh penjuru Kabupaten Banyuwangi. Sholawat bersama Subhanul Muslimin dengan tema Banyuwangi bersholawat untuk keselamatan bangsa ini berlangsung hikmat meski dalam kondisi hujan rintik-rintik.